jemaat. Kita mau beri kemuliaan yang terbaik buat Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Coba pandang kanan, kiri, belakang, depan, mukanya masih muka tahun 2024. Muka tahun 2025 adalah muka yang penuh dengan sukacita. Katakan amin. Amin. Ya. Ibadah yang kedua ini saya ingin membawakan tentang menanti-nantikan Tuhan. Tadi pagi saya berbicara tentang trust Lord, percaya kepada Tuhan. Tapi entah mengapa Tuhan membawa saya di Yesaya 40. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Semua mungkin sudah hafal harusnya ayat ini ya. Yesaya 40 ayat yang ke-31. Dan ini yang seharusnya kita lakukan melewati tahun 2025. Amin. Iya. Yesaya 40 ayat yang ke-31 saya akan bacakan. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Katakan amin. Mereka seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Amin. Kita akan berlari tahun 2025 tapi tidak akan menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Kita tetap berjalan. Kita bukan anak-anak Tuhan yang mundur atau yang tetap stay di tempat. Tapi kita berjalan. Amin. Artinya bukan berjalan kaki tapi roh kita tetap berjalan. Dan roh kita tidak menjadi lesu, roh kita tidak menjadi lelah. Bagaimana roh kita tidak menjadi lelah? Bagaimana roh kita tidak menjadi lesu? Kenapa? Karena kadangkala masalah, hal-hal sesuatu yang terjadi yang tidak mengenakan, yang mengecewakan, ya kadang-kadang yang tidak sesuai dengan ekspektasi kita, itu mudah sekali membuat kita lesu, ya tidak bergairah, tidak lagi punya pengharapan sama Tuhan. Tetapi Tuhan bilang, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan tetap mendapat kekuatan baru. Jadi saudara kuncinya bagaimana kita tidak menjadi lelah, bagaimana roh kita tidak menjadi lesu, nanti-nantikan Tuhan. Amin. Tahun 2025 kita mau menanti-nantikan Tuhan. Karena pada saat kita menanti-nantikan Tuhan, kita tidak menjadi boring, kita tidak menjadi tambah lemah, tapi kita mendapat kekuatan yang baru. Katakan amin. Bagaimana caranya kita menantikan Tuhan? Menanti dalam bahasa teks Ibrani atau menunggu itu memakai kata kawaf. Ya, kawaf yang artinya sedang menjalinkan sesuatu atau melilitkan sesuatu, memutar atau melilitkan seperti tali. Kita ingat pada zaman itu kenapa memakai kata kawaf? Karena pada saat itu, pada saat membuat tali itu biasanya memakai kain. Betul ya? Kain yang dililitkan atau dijalin sehingga membentuk sebuah tali. Atau mereka biasa memakai bulu binatang. Ya, yang biasa mereka pakai adalah bulu unta. Jadi mereka coba lilitkan, jalinkan ya sehingga membentuk sebuah tali. Nah tali itulah yang fungsinya untuk mengikatkan atau menghubungkan sesuatu. Betul? Jadi arti kata menanti-nantikan, Tuhan bilang nanti-nantikanlah Tuhan. Artinya Tuhan mau kita sedang melilitkan tali kita, menjalinkan tali kita untuk terikat dan terhubung dengan Tuhan. Amin. Sehingga pada saat kita melilitkan tali kita, mengikatkan diri kita akan semakin kuat. Amin. Ya. Nah, zaman dulu Saudara yang saya bilang kain dan juga bulu binatang, tali itu karena dijalin dengan kain dan dijalin dengan bulu binatang, kadangkala mudah kendor. Betul ya? Mudah kendor. Kayak misalkan kalau gendong bayi pakai kain kan kadang-kadang suka gampang kendor ya kan. Sehingga harus dikuatkan lagi. Nah saudara, kadangkala jalinan ikatan tali kita dengan Tuhan kadangkala bisa kendor. Makanya muncullah ayat Roma 12 ayat yang ke-11. Janganlah hendaknya kerajinanmu kendor ya. Jadi kadangkala memang ada bisa kendor.
Tapi diingatkan lagi lewat firman-Nya. Roma 12 ayat 11, jangan hendaknya kerajinanmu kendor. Artinya saudara, kerajinan untuk mengikatkan diri kita kepada Tuhan jangan kendor. Katakan amin. Ya, mengikatkan kerajinan kita jangan kendor. Nah, kerajinan apa? Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Artinya saudara, yang harus kita ikatkan tali kita adalah roh kita. Roh kita itu jangan kendor. Roh kita itu harus terus terikat, terhubung dengan Tuhan. Dan melayani Tuhan itu bukannya sekedar seperti ini. Layani Tuhan adalah layani pribadi Tuhan. Amin. Kadangkala saya sibuk melayani, ya, apalagi nanti bulan Februari sudah mulai semua ibadah. Ya, maka cepatlah pulang Bapak Gembala. Ya, doakan Bapak Gembala cepat pulang. Ya, saudara. Nah, jadi lupa tuh. Roh kita jangan kendor. Roh kita tahun 2025 ini harus semakin terjalin erat, terikat dengan Tuhan. Katakan amin. Jangan kendor saudara. Nah saudara, bagaimana roh kita tetap bisa terjalin dengan kuat? Saya senang sekali dengan Daud. Ya, saya senang sekali dengan Daud. Saya akan kasih perbandingan 2 ayat ini ya. Mazmur 63 ayat yang kedua. Saudara tahu bagaimana kehidupan Daud. Ya, Daud seorang raja. Dan kalau seorang raja, dia pasti sibuk. Dan saudara tahu, Daud itu zaman berperang. Betul ya? Beda dengan anaknya. Anaknya tidak. Tapi Daud itu setiap hari harus berperang. Capek gak kira-kira saudara berperang terus? Capek gak? Kalau kita kan capeknya capek jiwa ya, berperang dengan ekonomi, berperang dengan keluarga, kadangkala ya, bertentangan dengan suami istri, anak, pekerjaan, itu kan juga berperang ya. Ya. Mazmur 63 ayat yang kedua. Ya Allah, Engkaulah Allahku, aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu, tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus. Sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Daud tulis begini dalam keadaan apa saudara? Daud tulis ayat ini dalam keadaan dia sedang bersembunyi di padang gurun. Apa yang mau dilihat di padang gurun gak ada. Apa yang mau diharapkan dari padang gurun gak ada. Apa yang diinginkan di padang gurun gak ada. Saudara, kadangkala kita seperti keadaan di padang gurun. Apa yang kita harapkan gak ada. Apa yang kita lihat pengen enak gak ada. Tapi di sini Daud pada saat dia sendiri menghadapi padang gurun, menghadapi kesendirian, menghadapi tidak ada ketentuan. Tapi rohnya tetap bilang, aku mencari Engkau. Gak ada yang bilang amin. Aku mencari Engkau, jiwaku haus. Kalau saudara haus kan cepat ambil minum, betul ya? Pernah gak saudara dalam keadaan haus sama Tuhan? Tubuh kita rindu sama Tuhan. Tahun 2025 bukan suatu keadaan yang akan enak karena firman Tuhan. Betul ya? Keadaan tidak akan semakin baik. Tapi harusnya saya dan saudara memiliki kerinduan yang sama seperti Daud. Hatiku haus, jiwaku haus. Sehingga kita akan terus mau terikat, roh kita mau terikat. Bukan berarti kita menjadi orang yang tidak mau bekerja, yang malas, tidak. Saudara harus bekerja, saudara harus melayani, saudara harus melakukan aktivitas saudara. Tapi roh kita harus terjalin kuat dengan Tuhan. Amin. Jangan biarkan kendor. Karena apa? Karena kalau tidak akan muncul Yesaya 29 ayat yang ke-13.
Yesaya 29 ayat yang ke-13. Dan Tuhan telah berfirman, oleh karena bangsa ini datang mendekat dengan mulutnya dan memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya menjauh dari padaku. Gak ada tuh hatinya rindu sama Tuhan. Gak ada tuh hatinya haus sama Tuhan. Yang memang ingin cari Tuhan. Bangun pagi cari Tuhan. Bukan cari cuan. Cari Tuhan lebih dulu. Datang cari Tuhan. Roh yang mendorong tubuh. Roh yang memerintahkan tubuh. Cari Tuhan. Amin. Karena kalau tidak, Yesaya 29:13 ini akan terjadi dalam hidup saya dan saudara. Yang kita lakukan hanya rutinitas sebagai anak Tuhan. Yang kita lakukan hanya ibadah rutinitas. Betul kita menyembah Tuhan, betul kita datang kepada Tuhan, tapi hanya rutinitas. Roh kita apakah terjalin atau tidak, hanya Tuhan yang tahu. Makanya Tuhan bilang, mereka ini semua hanya datang kepadaku kalau lagi butuh. Mereka ini semua datang cuma mulut, lip service, tapi hatinya gak ada tuh. Saya berdoa, biarlah kita tidak kendor. Amin. Roh kita tetap terjalin, terikat, dijalin, terhubung dengan Tuhan. Yang pertama, jangan kita rutinitas. Tapi biarlah kita seperti Daud yang tetap seek the Lord, mencari Tuhan. Amin. Dalam setiap kesempatan, waktu yang diberikan Tuhan, sesempit, sesingkat, tapi kalau roh kita bekerja, gak perlu waktu lama. Karena kadang-kala kita terjebak di, aduh kalau datang sama Tuhan kan harus 1 jam. Buat apa 1 jam kalau saudara tidur? Haleluya. Lebih baik sungguh-sungguh 5 menit. Tersambung, terikat. Terjalin ikatan dengan Tuhan. Dan kita lakukan bukan cuma sesaat atau semau kita. Tapi kita perintahkan continue. Ini yang Tuhan cari, orang yang setia. Amin. Jangan kita menjadi orang yang hanya rutinitas, tapi betul-betul seperti Daud. Hati kita mencari, roh kita mencari Tuhan dan melayani pribadi Tuhan. Katakan amin. Kita mau beri kemuliaan buat Tuhan. Apa yang kedua, keadaan apa yang bisa membuat kita kendor? Kadangkala ibadah menjadi rutinitas dan kita tidak menganggap Tuhan sebagai pribadi. Yang kedua, kita kecewa. Yohanes 16 ayat yang ke-1. Kadangkala kekecewaan itu bisa membuat kita kecewa. Kadang-kadang pengikutan kita dengan Tuhan kadang bisa membuat kita kecewa, betul ya? Tadi pagi saya membahas tentang percaya kepada Tuhan. Percaya kepada Tuhan itu bukan hanya lip service, tapi percaya itu harus dengan tindakan. Yohanes 16 ayat yang ke-1, judul atasnya itu apa Bapak Ibu? Bertekun, ya. Bertekun, tapi ayat yang ke-1-nya dikatakan begini. Semuanya ini kukatakan kepadamu supaya kamu jangan kecewa dan menolak aku. Kadang-kala yang membuat kita kendor karena kita kecewa. Dan dengan kekecewaan itu kita kadang-kala udah mulai kendor dengan ketekunan kita mencari Tuhan. Karena kita berpikir percuma Tuhan gak dengar. Percuma hidupku begini-begini aja. Percuma sepertinya Tuhan diam. Percuma sepertinya engkau tidak menolong aku sepertinya. Sehingga kecewa padahal di judul atasnya bertekun. Artinya saudara jangan biarkan kita kendor karena kekecewaan. Orang yang penuh dengan kasih, dia akan percaya segala sesuatu. Amin. Kalau saudara mengatakan bahwa saya mengasihi Tuhan, artinya saudara harus percaya segala sesuatu yang Tuhan buat selalu baik dalam hidupmu. Amin. Ya, kita harus di tahap percaya bahwa Yesus mengasihi kita. Amin. Jangan kita mudah percaya dengan keadaan. Karena kadang-kala percaya kita berubah dari Yesus kepada keadaan. Saudara lebih percaya sama keadaanmu hari ini. Hari ini gak ditolong Tuhan, hari ini susah, hari ini sakit.
Saudara harus percaya dong bahwa Yesus mengasihimu. Jangan percaya sama keadaan situasi karena Tuhan sanggup mengubah keadaan. Katakan amin. Saudara harus percaya akan kasih Tuhan. Kenapa? Kalau tidak saudara bisa kendor. Rasanya percuma. Sungguh-sungguh sama Tuhan sama. Oh no. Ya, itu tipuan iblis saudara. Kecewa bisa membuat kita kendor. Apa yang bisa membuatkan kita kendor? Jangan menomorduakan Tuhan. Amin. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Ikatkan rohmu dengan Tuhan. Amin. Yang kedua, jangan kecewa. Coba senggol kanan kiri depan belakang. Jangan kecewa. Tuhan, aku udah berdoa, kenapa usahaku bangkrut? Tuhan, aku udah berdoa, kenapa aku begini? Kenapa? Yakobus 1 ayat 2. Yuk kita baca. Karena kita suka banyaknya nanyanya kenapa, tapi kalau dididik sama Tuhan gak mau. Haleluya. Yakobus 1. Karena kadang-kala kita hanya gampang sekali menyalahkan Tuhan, tapi gak pernah bisa melihat salah kita apa. Tapi jemaat di sini enggak ya. Yakobus 1 ayat yang kedua. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan. Wow. Apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan. Nah tadi judulnya bertekun. Dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang. Supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Wow. Kadangkala saudara Tuhan izinkan. Untuk apa? Untuk kita sadar. Sudah sejauh mana kita meninggalkan Tuhan. Mundur, kendor. Ya. Pada saat ujian datang. Masalah datang, menyentakkan kita. Bahwa kita harus memandang kepada Yesus. Menjalin lagi erat dengan Tuhan. Amin. Nah saudara saya ingin cepat. Bagaimana kita mengikatkan diri kita kepada Tuhan? Yuk kita baca di dalam Mazmur 1 ayat yang kedua. Salah satunya ya, Mazmur 1 ayat yang kedua dan ketiga. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh, tetapi yang kesukaannya ialah, ini yang harus kita tingkatkan ya. Tetapi yang kesukaannya ialah, saya ingin baca deh semua jemaat ini ya, ayat 2. 1, 2, 3. Tetapi yang, amin. Dan yang, amin. Sederhana ya. Jadi bagaimana roh kita kawaf dengan Tuhan, ini Daud mengerti, makanya Daud bilang, kesukaanku ialah Taurat Tuhan dan merenungkan siang dan malam, artinya day by day, satu hari. Satu hari ini Bapak Ibu kita perlu nafas, betul ya? Kalau nggak nafas mati. Nah kenapa saudara Daud mengerti sekali bahwa bagaimana kita mengikatkan diri kita dengan Tuhan, yaitu dengan Taurat Tuhan. Yang pertama, saudara saya ingin kita kembali ingat bagaimana Yesus menciptakan Adam. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Yuk. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Saudara masih mengikuti saya? Amin. Ya, mudah-mudahan saya berusaha belajar untuk bisa berkata-kata yang bisa mudah dimengerti. Karena saya kadang-kadang suka ditegur anak saya kalau di rumah. Mami kalau ngomong pelan-pelan, mami kalau ngomong, wah banyak deh saudara. Kejadian 2 ayat yang ke-7. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Ya, di sini saudara pada saat Tuhan menciptakan manusia pertama, bagaimana Adam itu bisa hidup? Yaitu dengan hembusan nafas.
Sehingga pada saat Tuhan mengembuskan nafas, hiduplah Daud. Tadi soal bahas Daud sih ya. Hiduplah Adam, dan pada saat Adam hidup, dia mulai bergaul dengan Tuhan di taman Allah. Betul ya? Kalau Tuhan gak hembuskan nafasnya, gak mungkin dia hidup. Dan gak mungkin dia bisa bergaul dengan Tuhan. Dia akan menjadi patung. Betul? Ya. Nah saudara, kita coba baca di dalam 2 Timotius 3 ayat 16. 2 Timotius 3 ayat 16. Saya akan bacakan. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Semuanya ini akan kita dapat kalau kita membaca firman, ya. Nah, yang saya menarik sekali, tulisan di sini dikatakan segala tulisan yang ada semua di sini itu diilhamkan. Kata diilhamkan itu sama seperti di Kejadian 2 ayat yang ke-7. Dihembuskan. Haleluya. Sehingga seluruh nabi-nabi yang menulis seluruh kata-kata ini mendapatnya dari hembusan nafas Allah. Jadi saudara, kenapa Daud bilang kita kesukaan kita adalah Taurat Tuhan dan merenungkannya siang dan malam. Kenapa? Karena setiap hari kita butuh yang namanya hembusan nafas Allah. Amin. Karena dengan hembusan nafas Allah kita bisa hidup. Pada saat kita baca ayat ini, kita mendapatkan hembusan Allah. Pada saat saudara mulai pagi-pagi membuka Alkitab saudara, saudara baca, jangan kita terpaku, aduh gak ngerti ya, aduh kalau baca firman Tuhan gak ngerti. Baca dulu, haleluya. Baca dulu, jangan kita terdistract, gak ngerti Bu Gembala, baca. Karena pada saat kita baca, kita mendapatkan hembusan nafas Allah. Amin. Amin. Sebab itu, mengertilah kita ayat ini. Coba kita baca yuk. Ulangan 32 ayat 47. Ada 2 ayat yang saya ingin kasih tahu ya. Saudara, kalau saudara dengar ini sederhana sekali. Tapi kadang-kala manusia sulit melakukannya. Ulangan 32 ayat yang ke-40, tapi di sini nggak ada, semuanya rajin. Amin. Apalagi tahun 2025 semakin rajin. Ulangan 32 ayat 47. Segala perkataan ini, firman Tuhan ini bukanlah perkataan hampa bagimu. Katakan amin. Tetapi itulah hidupmu. Ini bukan perkataan hampa. Mungkin pada saat saudara baca nggak ngerti. Ini tentang apa ya? Apalagi udah keturunan. Baca, karena ini hidupmu. Kenapa dibilang hidup? Ingat Adam. Adam bisa bangkit, Adam bisa menjadi manusia yang hidup karena dapat hembusan Allah. Dan pada saat saudara membaca firman ini siang dan malam, satu hari saudara mendapatkan hembusan nafas Allah. Maka tadi saya katakan, saudara butuh nafas kan? Amin. Saudara juga butuh nafas roh saudara. Sehingga roh saudara akan semakin kuat. Pada saat saudara menanti-nantikan Tuhan dengan membaca firman Tuhan. Sehingga saya percaya saudara mendapat kekuatan baru. Dari mana kekuatan baru? Nafas Allah. Matius 4 ayat yang ke-4. Manusia hidup bukan dari roti saja. Tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Kita akan tetap hidup kalau ada firman. Amin. Sehingga saudara akan mudah, roh saudara akan kendor, apalagi nanti bisa mati. Kenapa? Karena enggak ada firman. Sebab itu saudara, ada saat, ada waktu kesempatan yang terbaik dan pilihlah waktu yang terbaik. Ambillah, duduk diam, baca firman Tuhan. Renungkan firman Tuhan. Ambil waktumu. Sehingga saudara akan mendapatkan hembusan nafas Allah. Dan saudara akan mendapatkan kekuatan yang baru.
Masalah boleh datang silih berganti. Tapi pada saat kita mendapatkan hembusan nafas Allah, kekuatan Allah, maka kita akan tetap kawaf dengan Tuhan, terikat, terjalin dengan sumber dari segala sumber. Sumber kekuatan. Jangan pernah men-skip waktu kita untuk Taurat Tuhan, untuk firman Tuhan. Baca firman Tuhan. Kadangkala saudara berkata gak enjoy baca firman. Semua yang namanya daging itu pasti enak. Jalan-jalan, belanja, makan enak, itu kan daging ya. Pasti enak. Tapi kalau roh dilawan sama daging, makanya Tuhan bilang waktu doa ya, berjaga-jagalah karena roh itu lemah. Betul ya? Nah, roh itu kuat tapi daging lemah. Pinter. Oleh sebab itu saudara, kadangkala yang membuat kita terhenti untuk gak baca Alkitab, pertama mungkin waktu, yang kedua mungkin gak ngerti, yang ketiga mungkin males ya, baru 1 ayat ngantuk, ya kan? Tapi itulah hidup. Kalau saudara mau hidup, bacalah firman. Amin. Dan ini gak bisa diganti oleh apapun. Karena Tuhan menghembuskan nafas dalam setiap firman. Ini adalah perkataan Allah. Ingat tadi Ulangan 32 ayat 47. Perkataan ini bukan perkataan hampa bagimu. Gak ada artinya no. Tapi inilah hidupmu. Kita mau katakan nanti di rumah atau dalam hatimu saat ini. Inilah hidupku Tuhan. Amin. Ini yang membuat engkau hidup. Ini yang membuat engkau tetap berjalan tidak menjadi lelah. Inilah yang membuat engkau tetap berjalan maju tidak menjadi lesu. Amin. Apapun tantangan kita bersama dengan Tuhan, cakaplah kita menanggung segala sesuatu. Asal kita terhubung, menjalin dengan Taurat Tuhan. Amin. Di sini dikatakan bahwa perkataan ini akan membawa kita lanjut umur kita di tanah. Saudara mau? Perkataan ini, Taurat Tuhan ini mengatakan bahwa kemana kamu pergi, menyeberangi sungai Yordan, kamu akan mendudukinya. Wow, amin. Ini yang kita mau kan, tapi mulailah bangun komitmenmu, keteraturan hidup rohanimu dengan Taurat Tuhan. Kita beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Saudara, tahu saya dapat ayat apa waktu tutup tahun? Saya akan bacakan ya. Tadi pagi saya lupa. Saya akan bacakan dalam Ulangan 28 ayat 47. Saya ketemu nih. Ada yang dapat ayat emasnya mengerikan? Jangan-jangan cuma saya nih ya. Ulangan 28 ayat 47. Saudara tahu kan, saya kesaksian yang lalu bahwa akhir tahun saya itu kan, kayaknya kalau sebagai manusia, ya manusia, bukan hamba Tuhan ya, manusia. Manusia biasa, Tuhan kok tutup tahunnya begini amat ya. Udah mobil rusak, anak saya handphone hilang, saya harus masuk rumah sakit, suami gak ada, ya. Ada istri yang kalau suami pergi jalan-jalan, pergi keluar tuh bahagia gitu ya. Tapi kalau saya tuh kayaknya gimana gitu ya. Saudara, 4 hal ini saya pikir gitu ya. Kenapa ya Tuhan, salah saya apa? Saya harus gimana? Mutung jadinya saudara. Tiba-tiba saya dapat ayat ini. Nah loh. Ya, 28 ayat 47. Karena engkau tidak mau menjadi hamba kepada Tuhan Allahmu dengan sukacita dan gembira hati walaupun kelimpahan akan segala-galanya, maka dengan menanggung lapar dan haus. Nah ini ngeri nih saudara ya. Lapar dan haus dengan telanjang dan kekurangan akan segala-galanya, engkau akan menjadi hamba kepada musuh yang akan disuruh Tuhan melawan engkau. Ia akan membebankan kuk besi. Saya bilang begini amat ayatnya. Sampai engkau dipunahkan ya Tuhan, ampun. Saya langsung sujud. Tuhan. Enggak sedih Tuhan, enggak. Senang Tuhan, senang. Saya bilang,
Puji Tuhan, saya sakit puji Tuhan. Mobil mau bener mau enggak puji Tuhan. Saya bilang, Joseph enggak ada handphone, puji itu salahmu. Saya bilang, mohon maaf tidak ada penggantian handphone ya. Mohon maaf, minta kemurahan Tuhan. Akhirnya dia tiap malam berdoa, Tuhan kalau boleh handphone aku balik, handphone aku balik. Setelah saya saudara mengucap syukur, memuji Tuhan, Tuhan saya udah bersyukur loh Tuhan, ayat yang lanjutnya jangan ya. Saya bilang, dan itu seperti hembusan nafas yang menguatkan saya untuk tetap percaya. Tetap percaya bahwa bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Allah tidak pernah salah. Dan akhirnya saudara mobil masuklah bengkel. Suami tetap minta ke Wuling Pak David. Ya mau gak mau tetap masuk Wuling. Dan ternyata di Wuling itu gak ada ditemukan apapun. Tidak ada ditemukan apapun. Padahal Pak Gembala bilang jangan bilang-bilang itunya rusak. Biarkan dia mencari sendiri. Dan ternyata memang gak ada apa-apa. Saya cuma bayar 100.000. Saya sehat. Dan pada saat saya udah telepon Hotel Hilton ya. Ada gak handphone anak saya tolong dicari. Akhirnya iya nanti saya telepon. Ditelepon lagi gak ada Bu, hilang. Gak ada, saya bilang di kamar nomor ini, kan Pak David kan banyak ya kamarnya ya. Kamar nomor ini, kamar nomor ini, kamar nomor ini. Tiga-tiganya gak ada. Hilang, saya bilang sama anak saya. Terima kenyataan, gak ada. Saya bilang, mami udah berusaha cari tuh bongkar mobil, gak ada. Tiba-tiba kemarin saudara, Hotel Hiltonnya telepon. Bu, handphone anak ibu ketemu. Dikirim ke rumah. Hiduplah lagi tuh handphone. Saya bilang, ini terakhir Joseph. Ini terakhir, hilang, stop, bye. Mohon maaf ya, tidak ada pergantian. Saudara, pada saat kita mempercayai firman, dia adalah hembusan nafas Allah. Amin. Yang menguatkan. Pada saat itu saudara belum terjadi apa-apa. Mobil masih rusak, handphone belum kembali. Tapi pada saat saya mendapat hembusan nafas, saya percaya, saya bertindak dengan iman. Amin. Tuhan sanggup mengubah keadaanmu. Amin. Mari saudara, ini adalah hidupmu. Jangan anggap ini kertas biasa. Tapi ini adalah hidup kita. Kalau ada kesempatan saudara dengar firman, baca firman, lakukan. Karena itu adalah hidupmu. Mari beri kemuliaan buat Tuhan. Ayat apa yang saudara dapat? Yang lucu saudara. Di Kerawang, saudara tahu lah nanti saya kasih tahu namanya ya. Pada saat dia ambil ayat, dia balik tiba-tiba balik. Bugem bisa, di Kerawang ini bukan di sini ya. Bugem saya bisa tuker enggak? Apa ayatnya? Masa gini Bugem? Bertobatlah. Aku bilang, iya emang kamu harus bertobat. Saya bilang, aduh kayaknya menolak. Kalau sesuatu yang negatif kayaknya firman Tuhan ditolak. Tapi itu sebenarnya nafas Allah loh. Nafas Allah. Supaya engkau mengerti dan berubah. Ada gak yang harus engkau rubah? Ada gak? Kadang-kadang kita hanya mau yang enak, yang manis didengar. Tapi pada saat peringatan, perintah, teguran, kita menolak. Tapi padahal itulah hidupmu yang sesungguhnya. Katakan amin. Amin. Terima firman Tuhan karena itu adalah hidupmu. Ku terhubung. Ya, mari kita angkat pujian ini. Ku terhubung denganmu. Mari kita bangkit berdiri. Kasih-Mu layakan hidupku. Mari kita tundukkan hati kita. Kasih-Mu layakan seluruh hidupku. Mampukan ku melakukan yang Kau inginkan. Yes, tak bisa ku terlepas, Kau menggenggam tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu.
selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdamai. katakan amin. Yes, kita angkat pujian dari awal. Kasih-Mu layakkan. Mari jemaat sama-sama katakan. Kasih-Mu layakkan seluruh hidupku. Mari semua nyatakan kepada Tuhan. Bukan ku Yes, Lord. lakukan yang Kau inginkan. Amin. Tak bisa ku terlepas, Kau memegang tanganku. Ingin lebih mengenal pribadi-Mu. Ku terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu, Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. mari kita mengangkat tangan kita di hadapan Tuhan. Katakan kita mau terhubung lebih lagi dengan Tuhan. Terhubung denganmu, Tahun 2025 biarlah kita tetap terhubung dengan Tuhan. melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atas. Terhubung denganmu, selalu melekat di hatimu. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Tuhan banyak kali sering bicara lewat firman-Nya. Tapi kita terlalu sibuk. Sehingga kita tidak peka akan suara Tuhan. Tidak peka akan perintah Tuhan. Tidak peka akan petunjuk Tuhan. Atau mungkin kita terlalu kecewa. Sehingga menutup hati kita terhadap suara Tuhan, terhadap firman-Nya. Hari ini saya ingin katakan, firman Tuhan, Taurat Tuhan itulah hidupmu. Itulah nafas Tuhan yang seharusnya membuat engkau semakin kuat, terus kuat dan berjalan tidak menjadi lelah. Nantikanlah Tuhan, kawaf dengan Tuhan, terhubung hanya dengan satu cara, firman Tuhan. Jangan lalaikan waktumu terhadap firman. Jangan habiskan waktumu dan tidak memegang firman. Jangan biarkan hatimu terlalu terluka karena firman. Mari hari ini kita mau bertobat. Hari ini kita mau katakan, aku ingin kembali kepada firman. Terhubung denganmu. Jemaat nyatakan dengan imanmu. Selalu melekat di hatimu. Yes Lord. Firman-Mu itulah dasar hidupku yang berdaulat atasku. Ku terhubung. Terhubung denganmu, Nyatakan dengan kasih-Mu. selalu melekat di hatimu.
kembali mengingatkan kami betapa pentingnya kami harus terhubung denganmu. Dan salah satunya Tuhan, kami tidak mau meninggalkan Taurat Tuhan. Kami mau seperti Daud yang selalu haus, selalu rindu untuk selalu terhubung dengan firman-Mu. Karena ini adalah nafas hidup kami. Nafas hidup kami akan membuat kami tetap hidup menjalani tahun 2025. Kami tidak tahu Tuhan apa yang ada di depan kami. Tapi yang kami pegang adalah firman Tuhan yang menjadi jaminan untuk kami tidak menjadi lelah. Menjadi jaminan untuk kami tidak menjadi lesu. Tetapi memberikan jaminan supaya kami tetap mendapat kekuatan yang baru. Terus berjalan, terus berlari, terus berjalan dalam kehendak Tuhan. Berlari dalam kehendak Tuhan. Berkati umat-Mu Tuhan. Berkati umat-Mu dalam nama Yesus. Pada saat mereka membuka Alkitab, membaca firman, kata demi kata. Buka mata hati mereka Tuhan. Berikan pengertian, bukakan lebih lagi, singkapkan lebih lagi. Sehingga mereka akan mengerti kata demi kata arti firman Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Hembuskan firman-Mu Tuhan dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus. Berkati apapun yang mereka lakukan. Terima kasih banyak Tuhan. Berkati rumah tangga, berkati keluarga, berkati masa depan anak-anak, berkati pekerjaan, usaha, bahkan berkati studi anak-anak kami. Kami percaya Engkau mencukupkan, Engkau mengadakan segala sesuatu. Terima kasih banyak Tuhan. Engkau menyingkirkan dari segala belalang pelahap. Batu-batu yang menghalangi Engkau hancurkan dalam nama Yesus. Terbuka jalan, terbuka pintu dalam nama Yesus. Akan ada kesempatan yang baru, akan ada mujizat dalam nama Yesus. Percaya kepada Tuhan dan tidak dengan pengertianmu. Dalam nama Yesus, Dia akan bertindak, Dia akan bertindak, Dia akan bertindak. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya betul Kau mengasihi kami. Terima kasih Tuhan, sebentar kami akan berpisah. Kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Tapi kami percaya bahwa ibadah tidak akan pernah sia-sia. Ibadah mengandung janji. Dan kami akan menerima janji berkat-Mu Tuhan. Mari angkat tanganmu Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Angkatlah tanganmu dengan iman percaya. Pulang dan bawalah berkat dari Allah Bapa. Kasih sayang, pertolongan, penyertaan, perlindungan dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Damai sejahtera, sukacita yang dikerjakan oleh Allah Roh Kudus bagi kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Immanuel, namanya disebut Immanuel. Allahku besertaku, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel, namanya disebut Immanuel. Semua yang percaya dan diberkati katakan selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.